apa kemarahannya seorang Habib. Ya. Dan kita tahu Habib Bahar ini sedang di apa ya, ibarat kata setiap hari ditantangin terus sama Harry Pras. Iya jelas. Habib Bahar tidak meladeninya. Jelas kok rumah Habib Bahar. Jelas. Rumahnya Rumah jelas. Habib Bahar jelas. Rumahnya jelas. Pondoknya jelas. Pondoknya jelas. Alamatnya jelas. Alamatnya jelas. Sekarang Anda mungkin Harry Pras. Kalau Anda memang merasa terusik Oke. atau merasa daripada siapa itu merasa terganggu dengan ucapan-ucapan Habib Bahar, Anda yang bersangkutan membuat konten, kenapa Anda tidak mendatangi orangnya? Oke, cukup. Jadi teman-teman, orang ini salah satu Habib dan memberikan statement kenapa Harry Pras kalau memang merasa bermasalah dengan ucapan Bahar Smith tidak berani mendatangi rumahnya. Sudah saya ungkapkan di video awal, saya bukan bajingan, saya bukan preman yang seenaknya datang ke rumah orang tanpa janjian, tanpa undangan, tanpa persetujuan. Saya tidak mau terjebak dengan pancingan-pancingan semacam ini. Satu hal yang saya tantang adalah kepala-kepalanya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Bahar Smith, dan Ustadz-Ustadz lainnya, yang dimana mereka ini saya nyatakan telah nipu orang dengan statement-statementnya. Ya, dengan statement-statementnya. Saya hanya akan bertemu ketika ada kesepakatan bahwa sosok-sosok tersebut yang mengaku atau diakui sebagai ulama mampu dan ingin memberikan pendidikan kejujuran kepada umat. Bukan hanya membela golongan. Karena apa? Di sini diklaim bahwa Harry Pras ini siapa sih? Ulama bukan, ustadz bukan, gus bukan, kiai bukan, pokoknya bukan siapa-siapa. Harry Pras hanya pesilat yang tiba-tiba bikin konten membahas TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, lalu menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang sering dia bahas. Dan yang paling panas kali ini adalah tantangan saya kepada Ustadz Adi Hidayat dan Habib Bahar Smith. Ustadz Adi Hidayat menyatakan bahwa guru sekumpul adalah waliun min auliyaillah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Yang dimana pernyataan seperti ini harus dipertanggungjawabkan karena seorang waliun min auliyaillah dia pasti sudah terverifikasi melalui kejujuran dan bahkan kealimannya, pengetahuannya. Kalau seorang Ustadz Adi Hidayat menyatakan guru sekumpul adalah wali Allah, maka Adi Hidayat sebagai pakar agama Islam, hafal Al-Quran, mungkin hafiz Quran, dan mungkin juga hafal jutaan hadis sebagaimana para habaib yang suka ngeklaim bahwa leluhur mereka bisa hafal 7 juta hadis. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih hafal 7 juta hadis dengan sanadnya. Bahkan dari umur 5 tahun sudah hafal Quran. Itu yang bikin Habib. Nah, kemungkinan Habib Adi Hidayat juga hafal 7 juta hadis. Atau minimal 1 juta hadis lah. Minimal. Maka dari itu, jangan sembunyikan ilmu wahai Ustadz Adi Hidayat. Anda harus mendidik kami ini sebagai orang atau umat Islam yang membutuhkan jawaban dari pernyataan guru sekumpul bahwa apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat mintulah matanya seseretan aja sa'idah sa'adatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Barang siapa dilihat oleh wali Allah, sekali saja dilihat, dipandang oleh wali Allah, maka orang tersebut akan masuk surga. Dan katanya hadis itu adalah hadis sahih. Satu hadis ini saja saya tantang kepada Habib Adi Hidayat untuk diberikan jawaban di mana hadis itu, sahih, dhaif atau maudhu. Lalu bagaimana derajatnya? Ya, apakah hadis tersebut dipermasalahkan? Kalau memang ada hadisnya, apalagi guru sekumpul wali ini menurut Adi Hidayat menyatakan hadisnya sahih, maka tugas Ustadz Adi Hidayat sebagai penyambung lidah guru sekumpul buktikan di depan mata Harry Pras bahwa hadis tersebut memang ada. 3 tahun yang lalu teman-teman, 2023, ketika Harry Pras masih membela Ustadz Adi Hidayat meminta pertanggungjawaban, mohon Ustadz Adi Hidayat klarifikasi dengan bijak pernyataan Anda yang mengakui guru sekumpul wali Allah, karena tidak mungkin wali Allah mengaku-ngaku dirinya dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seorang wali berdusta apalagi atas nama Nabi, karena berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama Umar bin Khattab, berdusta atas Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya, beda dengan itu. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka telah dipastikan oleh Nabi, tempatilah kursimu di neraka. Maka mana mungkin seorang wali Allah tidak tahu dengan hadis ini dan menyatakan ada hadis sahih yang berbunyi
barang siapa dilihat oleh Allah, maka dia akan masuk surga. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ya, ini satu. Sedangkan pertanyaan Harry Pras tentang guru sekumpul, kebohongan guru sekumpul sangat-sangat banyak. Makanya kalau Ustadz Adi Hidayat berani untuk memberikan jawaban kepada Harry Pras, memberikan pengumuman, kita akan fasilitasi Harry Pras, kita akan buat pertemuan dengan Harry Pras di sini jam sekian, silahkan datang, kita akan pembuktian. Seorang ulama harusnya seperti ini. Tanggung jawab seorang ulama adalah mendidik umat seperti saya, bukan kabur dari pertanyaan umat. Begitu. Apalagi Harry Pras sudah memberikan sayembara 1 miliar hadiah bagi siapapun yang bisa mendatangkan hadis yang sahih tersebut dinyatakan oleh guru sekumpul. Masih kurang, plus Harry Pras dipenjara seumur hidup. Masih kurang lagi penggal kepala Harry Pras. Kurang apa lagi? Namun apa teman-teman? Yang mau datang kepada Harry Pras adalah ya Habib ini. Coba kita lihat videonya. Lucu sebenarnya ya. Alhamdulillah kesempatan ini Tuh, saya ada di daerah Tegal Kota. Tegal, Insya Allah menuju Jabodetabek Jabodetabek, guna untuk bertemu orang yang menantang-nantang khususnya kepada Habib Rizik, bertemu Habib kepada Rizik. Habib Bahar, Bahar. kepada Ustadz Abdul Somad dan Ya. juga Ustadz Adi Hidayat. Iya, iya. Saya pecintanya beliau Oh, mantap. dan saya ingin tabayun Tabayun, terhadap orang yang tiap harinya menghina-hinanya. penghina Oke lah, katanya. kita gas ya. Bismillah. Bertemu teman-teman, hanya untuk bertemu teman-teman. Yang ngajak Harry Pras bertemu itu bukan cuma orang ini saja. Oh, banyak sekali. Ayo Harry Pras bertemu. Banyak yang ngajak Harry Pras bertemu, cuman tidak berani mereka untuk memberikan pernyataan membela Habib secara dalil. Perhatikan, saya sudah bukan cuma orang ini, ya bukan cuma orang ini. Kalau kita baca komentar, dia babak belur dihajar komentar sebenarnya. Ya, aku dukung Harry Pras, pecinta leluhur Balawi Tarim, harusnya cinta leluhur Nusantara. 10 juta lawan 1 juta, saya pegang Harry Pras. Saya yakin nggak sampai 2 ronde. Ini nggak bakal fight, dia nggak bakal fight dengan saya. Karena saya tidak pernah nantang fight kecuali dengan Habib Bahar. Karena dia sudah kelewatan nipu orangnya. Kibin-kibin makin lucu. Tuh, sebenarnya dia sudah habis di kolom komentarnya teman-teman. Nih Habibnya, Habib Syehrel apa nggak tahu sudah. Nah, sekali lagi, saya sudah beberapa kali meladeni orang semacam ini. Ayo Harry Pras bertemu. Tapi tim kuasa hukum Harry Pras tidak mau saya bertemu cuma-cuma. Harus ada sesuatu yang diedukasikan kepada umat. Yaitu kepalanya yang kita target. Seperti Bahar Smith ataupun Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Ketika ada salah satu Habib juga ingin mendatangi Harry Pras, awalnya dia bersedia, perhatikan, dia awalnya bersedia untuk membela Habib Bahar dan mendatangkan dalil. Ketika saya sudah diskusikan dengan tim kuasa hukum Harry Pras untuk memberikan fasilitas kepada Habib ini, dia tidak datang teman-teman. Kenapa? Dia hanya ingin ribut, bukan ingin mendidik umat. Terus dia ngaku saya bukan ahli agama katanya. Ya sama dengan petarung-petarung bodoh itu yang nantangin Harry Pras fight. Harry Pras ingin mendidik umat dengan cara Harry Pras, bukan hanya dengan jalur fight. Karena apa? Tidak akan bisa terdidik umat ini dengan jalur fight, kecuali pembuktian kebohongan. Yang saya klaim pembohong harus membuktikan kalau mereka tidak berbohong. Tapi pada kenyataannya pada kabur semuanya. Satu. Dan kalau hanya pertemuan saya hanya dengan kibin-kibin semacam ini, atau dia juga Habib teman-teman. Cuman dia hanya ingin bertemu dengan Harry Pras. Tidak ada pernyataan bahwa saya sudah menyiapkan dalil-dalil yang diminta oleh Harry Pras. Saya akan datang, saya akan buktikan bahwa ulama-ulama kami tidak nipu orang. Ulama-ulama kami adalah ulama yang jujur, tulus, penuh dedikasi, dan faham ratusan atau jutaan hadis. Jadi mereka itu sudah mengantongi hadis-hadis yang dimintakan oleh Harry Pras, dan saya sebagai perwakilan akan menghadirkan itu depan Harry Pras. Nah, kalau pernyataannya seperti ini, maka kedatangan Anda ke Jabodetabek tidak akan sia-sia. Tapi kalau hanya ingin bertemu cuma-cuma, hanya diskusi santai, dialog begini, yuk, percuma. Dan apalagi Anda bukan atas mewakili mereka. Kalau Anda menyatakan siap, saya mewakili Habib Bahar, Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, guru sekumpul, saya sudah memiliki dalil-dalil yang Mas Heri minta, maka tentukan jadwal dan waktunya. Nah, kalau pernyataan Anda seperti ini, Anda akan kami fasilitasi untuk berbicara secara live di media. Pembuktian, ya. Karena apa? Umat Islam butuh pembuktian. Apalagi sampai Ustadz Adi Hidayat yang turun tangan. Masya Allah. Kita akan mendapatkan ilmu yang selama ini dirahasiakan. Yaitu orang hanya sekedar dilihat oleh wali, maka dia bisa masuk surga. Dan beserta orang minum kopi
selama di tenggorokannya ada gelahar kopi, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah karena malaikat mendoakan dia. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan kena minum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya itu, malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Terus satu lagi, guru sekumpul dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan atau kiasan atau hanya sekedar haluisme. Karena saya mengantongi video asli guru sekumpul yang dimana dia ini menyatakan kuburan Nabi Muhammad SAW memang terbelah lalu bangkit dari kubur mencium lututnya. Ada video aslinya. Ada pernyataan rekaman video aslinya. Saya punya. Jadi bukan halu teman-teman. Jadi guru sekumpul benar-benar melihat kuburan terbelah secara nyata depan matanya. Lalu bangkit nyium lututnya. Dan setelah itu masuk lagi ke kuburan. Mungkin dikuburkan rame-rame begitu. Kubur lagi, Nabi masuk lagi ke kuburan. Terjadi di era tahun 2000-an. Ya mungkin 2003 atau 2005. Karena 2005 guru sekumpul mati. Dan kejadian itu harusnya terekam oleh CCTV ataupun kamera. Dan Arab Saudi pasti heboh dengan kejadian itu. Karena kejadian perang dunia saja, perang dunia kedua, banyak fenomena yang terekam kamera. Ya, apalagi di zaman modern tahun 2000-an. Tapi ya sudahlah, kita tidak membahas seperti itu. Karena yang taklid kepada guru sekumpul, apapun alasannya, pasti mereka akan percaya. Maka harus ada pembuktian. Kita tunggu. Kira-kira Ustaz Adi Hidayat mampu memberikan bukti bahwa memang guru sekumpul adalah wali Allah, tidak pernah berdusta atas nama Nabi. Semoga ada jawaban. Bukan hanya sekedar ingin bertemu dan lain sebagainya, tapi harus ada jawaban yang untuk kita edukasikan kepada umat Islam di Indonesia.